Selamat siang teman-teman, perkenalkan saya Novalia Amanda Putri, bisa dipanggil Novalia. Saya dari Ilmu Komunikasi Angkatan 21 Universitas Amikom Yogyakarta. Kali ini saya mau membahas tentang bijak bersosial media. Nah, sebelum kita membahas tentang bijak bersosial media, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu sosial media. Jadi sosial media itu merupakan suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Jadi aktivitas sosial yang dimaksud di sini tuh seperti berkomunikasi, membuat atau mengunggah suatu tulisan, foto, video, dan masih banyak lagi. Contohnya tuh pasti kalian menggunakan dan ada di sekeliling kalian. Nah, misal Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, dan masih banyak lagi. Ternyata sosial media ini cukup fleksibel di berbagai kalangan. Misalnya mulai dari pelajar, pejabat, public figure, hingga orang tua. Bijak bersosial media ini awalnya muncul dari sebuah gerakan yang mengajak pengguna sosial media untuk selalu menjaga nilai-nilai positif dan selalu berhati-hati dalam menggunakannya dengan menggunakan hashtag bijak bersosmed di berbagai platform sosial media. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sosial media ini sendiri mempunyai sisi negatif dan positifnya masing-masing. Sisi positif yang pertama, itu kita menjadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan banyak orang dari semua kalangan. Istilahnya kita dapat dengan mudah memperbanyak relasi lah. Yang kedua, jarak dan waktu bukan lagi menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Kalau dahulu itu kita berkomunikasi menggunakan surat, pasti menunggu balasan dari surat tersebut itu pasti paling lama sampai berbulan-bulan. Kalau sekarang dengan adanya sosial media, kita bisa mendapatkan informasi paling lama 1 hari. Yang ketiga, kita dapat mudah mengakses informasi dan mendapatkan updatean informasi lebih cepat. Misalkan kalau dulu terjadi gempa, itu kan mereka nggak tahu kayak, ini gempanya dari mana ya, itu. Kalau sekarang, misal ini terjadi gempa, itu kita tinggal buka sosmed, terus BMKG langsung cuitin gempa berlokasi misal di Pacitan yang kemarin, terus dengan magnitudo 5,5. Itu membuat orang-orang cepat tahu lah informasi. Terus itu tadi sisi positifnya, kita lanjut ke sisi negatif. Yang pertama, sosial media dapat menyebabkan kecanduan. Kenapa kecanduan? Karena sosial media tuh sifatnya asik. Jadi kita sekalinya main kayak, ini asik, ini seru. Jadi kayak kalian tuh ketagihan kayak mau main terus sampai kalian nggak sadar berapa banyak waktu yang kalian habiskan di sosial media tersebut. Seakan-akan dunia kalian tuh cuma milik kamu sama sosial mediamu aja. Yang kedua, menurunnya produktivitas dari kalian yang nggak sadar waktunya terbuang dengan banyak di sosial media. Jadi kalian yang harusnya produktivitas itu jadi berkurang waktunya. Jadi kalian kebanyakan nggak produktif. Kurang produktif lah istilahnya. Nomor 3, banyaknya informasi hoax yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi masyarakat kita tuh kayak dapat informasi itu langsung mentah-mentah, kayak nggak dicari dulu dari mana asal-usulnya, apakah informasi ini benar, terus bukti dari kebenaran informasi ini apa gitu. Jadi langsung menerima mentah-mentah itu tidak baik ya guys. Nomor 4, maraknya kegiatan di sosial media. Kalian pasti tahu kayak banyaknya komentar negatif, misal ini biasanya di influencer, artis, idol gitu. Banyaknya penipuan online, terus banyaknya hoax yang ada di sekitar kita dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi kita membahas sisi positif dan negatifnya dari sosial media. Saya bakal kasih tahu caranya agar kamu bisa menggunakan sosial media dengan bijak. Nomor 1, pastikan hal yang kamu posting tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman, baik secara fisik maupun emosional. Contohnya tuh, kalian saat berkomentar, menulis sesuatu, atau membalas komentar orang, itu kayak kalian berhati-hati ya guys, jangan sampai melakukan hal yang menyinggung. Nomor 2, jangan berselisih dengan orang lain di media sosial. Jika nanti kalian terjadi perdebatan, maka diskusikanlah gagasannya, jangan mengenyarang orangnya. Karena di dunia maya ini kita tidak mengenal orang tersebut, kayak kita tidak kenal orang itu tuh siapa, kita nggak tahu dia latar belakangnya gimana, terus dia nggak tahu latar belakang kita bagaimana. Jadi gunakanlah bahasa yang baik, terus jangan ngolok-ngolok dan cobalah memahami maksud dari pendapatnya dan sudut pandangnya.
Nomor 3, pilih kata yang baik dan tepat saat berkomentar atau membuat unggahan di media sosial. Jadi pastikan kalian tidak menyinggung orang lain. Seperti yang saya katakan di poin-poin yang sebelumnya, gunakanlah bahasa yang baik, tetaplah bersikap damai dan jangan sampai menimbulkan konflik dengan orang lain. Terus nomor 4, hargai pendapat orang lain, karena interaksi di media sosial ini kan kayak proses pertukaran ide dan gagasan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di poin kedua, itu hargailah pendapat dan sudut pandangnya, karena kan kita tidak tahu ya apa yang ia alami terkait masalah dan topik tersebut, sehingga ia mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan kita gitu. Nomor 5, jika ingin menyebarkan berita, cari tahu dulu kebenaran informasinya. Jangan sampai menyebarkan informasi hoax dengan alasan hanya ingin mengikuti tren atau ingin menyebarkan sesuatu secara spontan. Karena hal itu tidak baik dilakukan. Kalau misal kamu melakukan hal itu, dan orang lain percaya dengan informasimu, nanti ketika dia mengetahui informasi yang sebenarnya, dia pasti bakal menyalahkanmu dan kalian pasti akan terjadi konflik. Segitu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Tetaplah bijak bersosial media, tetaplah bersikap positif dan cinta damai di sosial media.